Perihal badak Sumatera, cuma Indonesia yang punya. Pemirsa, seperti yang selalu saya sampaikan di video saya, bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Kita banyak sekali memiliki hewan yang sangat khas dengan Indonesia. Sekarang ini saya mau mengangkat perihal badak. Pemirsa, badak di Indonesia ini sangat-sangat khas ya. Badak bercula 2, ada badak bercula 1, bahkan ada badak yang tidak ada culanya. Dan di Indonesia pun juga badak itu hidup di beberapa tempat seperti di Jawa, Sumatera, dan bahkan baru ditemukan di Kalimantan. Nah, kalau untuk badak Sumatera itu nama latinnya, mohon maaf nih kalau saya salah mengeja ya. Nama latinnya itulah Diceroorhinus sumatrensis. Itu nama latinnya. Badak Sumatera itu hidup dan berkembang biak itu di Aceh dan di Lampung. Provinsi Aceh dan Provinsi Lampung. Tahun 2011, populasi badak Sumatera di seluruh dunia, artinya termasuk yang di luar negeri, yang di kebun binatang luar negeri, itu 250 ekor kurang lebih. Tahun 2013 di Indonesia, satwa badak Sumatera ini itu sekitar 100. Namun tahun 2020 kemarin, populasinya menurun menjadi tinggal 70. Untuk alam, badak itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena badak itu via kotorannya, itu menjadi penebar benih. Benih untuk tumbuhan, yang dimana tumbuhan itu akan hidup di hutan yang badak berpopulasi, berkeliaran begitu ya. Selain penebar benih, badak ini juga sebagai browser. Nah, ini saya baca ya. Browser atau pemakan semak yang akan merangsang tumbuhnya pucuk baru. Pucuk baru tersebut yang lebih menyerap karbon dioksida. Jadi bisa dibayangkan ya, bahwa badak itu dia makan tumbuhan gitu ya. Ternyata tumbuhan itu setelah dimakan nanti akan tumbuh menjadi pucuk yang baru. Yang pucuk baru itu bisa tanda kutip menyerap CO2. Inilah kehebatan Allah, bahwa kok iya hanya badak yang bisa, apa kayak jerapah nggak bisa, atau mungkin kayak binatang lain nggak bisa. Tidak, hanya badak yang bisa begini. Nah itulah, kalau ditanya kenapa bisa begitu, itu mungkin hanya Allah yang tahu ya, karena Allah yang menciptakan badak gitu ini. Namun kembali lagi, namanya manusia yang hanya melihat sektor-sektor komersial. Tahun 2020 badak tinggal 70 di Indonesia. Padahal sebelumnya masih ada sekitar 100. Kenapa bisa turun drastis? Karena itu, kalau badak punya culanya, bayangkan ya, cula badak tahun 2011 itu mencapai hampir 3 miliar rupiah per kilogram. Bayangkan satu cula itu, kan kita nggak tahu beratnya berapa. Jadi kalau dikumpulkan untuk mencapai 1 kilogram misalkan, itu 3 miliar. Saya tidak tahu persis berapa banyak tuh cula untuk 1 kilonya. Dan hasil cula, tapi dari badak seluruh dunia ya, karena kan badak di Afrika kan juga banyak, itu bisa mencapai 108 miliar rupiah. Yang dimana ini laporan daripada National Geographic. Kenapa juga badak menjadi punah kasarnya? Karena habitatnya menyempit. Karena wilayah areal badak itu sekarang jelajahnya menjadi terbatas. Karena badak itu kan dia kan hidup soliter ya, dan dia hidup kaisar berpindah-pindah. Jadi kalau daerahnya dia itu yang biasanya dia jalan ke sana, tapi tiba-tiba sekarang sudah menjadi pemukiman atau sudah menjadi daerah perkebunan, sawit kah atau akasia kah segala macam, atau bahkan sudah menjadi pertambangan misalkan begitu, maka bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa survive kasarnya untuk makan atau untuk berkembang biak? Dan badak termasuk binatang yang untuk berkembang biak itu
cukup sulit, sehingga untuk kehamilan dia tuh agak ruwet deh, agak susah gitu kasarnya begitu. Sehingga dengan susahnya berkembang biak, dengan areal dia tanda kutip yang semakin terdesak karena menjadi daerah perkebunan, menjadi daerah perumahan atau menjadi daerah pertambangan segala macam, maka akibatkan badak terdesak sehingga badaknya mau tidak mau punah. Nah, sekarang tolong pemirsa, bayangkan kalau badak punah. Tadi tidak ada benih, artinya di hutan itu tidak ada tanda kutip pupuk bahasa saya karena kotoran badak itu untuk benih tumbuhan yang tumbuh yang mungkin alam membutuhkan tumbuhan itu. Kedua, tumbuhan yang pucuknya itu hanya bisa tumbuh kalau tanda kutip dimakan oleh badak, hilang. Maka tidak ada benih, tumbuhan tanda kutip yang pucuknya tidak bisa dimakan, tidak tumbuh, bagaimana karbon CO2 bisa diserap? Akibatnya pemanasan global akan semakin gawat, bumi semakin sangat panas, habislah atau dapat dikatakan rusaklah lingkungan hidup kita ini. Jadi tolong pemirsa, tolong bagi yang senang berburu dengan tanda kutip binatang-binatang eksotis, tolonglah jangan berburu badak, jangan mengejar cula badak. Betul, cula badak itu bermanfaat buat kesehatan, tapi cula badak itu tidak hanya satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit itu, masih ada yang lain. Tolong saya mohon, janganlah kita hanya mengejar cula badak sehingga kita membunuh badak itu, sehingga menghancurkan ekosistem alam berikutnya. Terima kasih, salam perihal. Pemirsa, terima kasih banyak telah menonton video saya. Jangan lupa like dan berikan opini di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Terima kasih, salam perihal.